Jumpa lagi di Rai Soccer TV dengan Bung Yes. Kali ini saya mengangkat topik yang sedikit lebih pada urusan keuangan dan teknis penyelenggaraan kompetisi Liga 1 PSSI, yaitu lebih tepatnya tentang PT Liga Indonesia Baru pasca tragedi Kanjuruhan. Seperti kita ketahui bersama bahwa Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ahmad Lukita atau Ahmad Adian Lukita terkena kasus tersangka pasca tragedi Kanjuruhan, sehingga otomatis posisinya selaku Direktur Utama di PT Liga juga ditiadakan. Nah, sesuai perintah Undang-Undang Perseroan Terbatas atau PT, sebuah perusahaan yang posisi Direktur Utama saat kosong harus diisi setelah 30 hari, dan melihat tenggang waktu sejak tragedi Kanjuruhan 1 Oktober sampai dengan hari ini, maka memang sudah pantas posisi Direktur Utama di PT Liga Indonesia Baru sudah harus diisi. Dan pada hari Selasa hari ini atau kemarin, anggota PT LIB yang terdiri mayoritas dari pemegang saham oleh klub Liga 1 mengadakan rapat umum pemegang saham, dan dalam rapat tersebut mereka telah memilih orang-orang yang duduk di direksi, komisaris utama maupun direktur utama. Dari komposisi sebelum ini, pada direksi komisaris utama terdapat 6 orang, dan posisi komisaris utama dipegang oleh Yuni Rahman yang juga adalah anggota Esko PSSI. Sedangkan di direktur utama ada komposisi 4 orang. Nah, dan diduduki atau dipegang oleh Ahmad Adian Lukita sebagai direktur utama. Nah, untuk komposisi yang baru yang terpilih kemarin, komposisi direktur atau komisaris utama terdiri dari 5 orang, 1 komut dan 4 anggotanya, dan sementara di direktur utama terdiri dari 3 orang, yang tadinya 4 jadi 3, dimana kali ini direktur utama dipegang oleh Ferry Paulus. Nah, kita lihat diadakannya RUPS kemarin itu tentu atas inisiasi pemegang saham dan arahan dari Undang-Undang PT, sehingga tentu bukan merupakan campur tangan atau intervensi atau desakan dari PSSI, karena posisi PT Liga Indonesia Baru sebagai operator kompetisi adalah semacam badan atau wadah otonom. Kalau kita analogkan dengan pemerintahan, PT LIB ini adalah semacam sebuah provinsi dan pemerintah pusat adalah PSSI-nya. Sehingga karena sebagai badan otonom, mereka dipilih atau para direksi dipilih oleh anggotanya, atau gubernur dipilih oleh rakyatnya. Sehingga ini bukan intervensi PSSI dalam memaksa untuk segera melakukan perubahan dalam susunan direksi yang baru. Nah, kita lihat siapa-siapa mereka yang duduk di susunan, terutama 2 posisi yang strategis, komut dan dirut. Komut tetap diisi oleh muka lama, yaitu Yeni Rahman, tidak berubah. Sementara di direktur utama yang lebih pada operasional diduduki oleh Ferry Paulus yang tadinya ada di anggota komisaris utama. Sosok Ferry Paulus ini adalah orang bola, memang sudah puluhan tahun beliau ada di sepak bola nasional. Namun kalau dihubungkan kinerja dan prestasinya dalam mengelola keuangan khususnya, saya tidak yakin dengan sosok Ferry Paulus untuk duduk di posisi direktur utama, karena melihat rekam jejak Ferry Paulus selama ini bukanlah seorang pebisnis yang baik. Contoh paling terkini, pada tahun 2017-2018 Ferry Paulus adalah owner dari Persija Jakarta, klub Liga 1. Namun pada tahun tersebut Persija mengalami masa yang sangat sulit dalam sisi keuangannya, bahkan nyaris ambruk
sehingga menunggak hutang sekitar 89 miliar. Namun karena ada intervensi dalam tanda petik oleh mereka-mereka yang masih peduli dengan sepak bola, sehingga Persija akhirnya terselamatkan saat itu, di mana salah satu sosok yang ikut memperbaiki posisi Persija hari itu adalah Gede Widiade yang dipercaya sebagai direktur utama Persija. Dan dalam posisi menunggak hutang 89 miliar sekitar itu, Gede bisa memberikan gelar bagi Persija dan juga membuat keuangan Persija menjadi kembali sehat. Nah, kembali pada posisi atau keadaan terkini, sosok Ferry Paulus ini yang cukup meragukan nantinya dalam memimpin PT Liga, yang adalah wadah atau badan yang memang diperlukan untuk dua hal. Pertama, mencari dana atau profit bagi sepak bola profesional, dan juga dalam urusan teknis penyelenggaraan kompetisi. Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh mereka pemegang saham di PT Liga ini. Kalau kita hubungkan dengan kondisi pasca tragedi Kanjuruhan, maka ini adalah langkah-langkah yang mungkin kalau kita mau katakan langkah-langkah senyap yang dilakukan oleh PSSI dan PT Liga. Namun gaungnya tidak terlalu kencang untuk mempengaruhi rekomendasi TGIPF yang meminta seluruh pengurus PSSI atau ESCO agar segera mundur. Nah, kita lihat lagi bahwa yang pantas kalau bukan Ferry Paulus siapa? Walaupun sekarang Ferry Paulus sudah definitif menjadi direktur utama, ada sosok-sosok yang lain yang mungkin sebelumnya harus menjadi pertimbangan para pemegang saham. Misalnya saja Glenn Sagita. Dia adalah mantan atlet bulu tangkis, pebisnis, pengusaha, dan dia juga memegang klub Persib Bandung. Sehingga dalam dua hal, bisnis dan sepak bola, Glenn memenuhi syarat untuk memimpin PT Liga sebagai direktur utama. Atau untuk posisi komisaris utama, bisa saja Peter Tanuri, orang yang dalam hal passion sepak bola mungkin masih kurang, tetapi dia juga adalah pengusaha dan pebisnis yang baik. Dimana kita lihat bahwa sekarang Peter Tanuri memegang Bali United, dan dalam pembangunan sepak bola di Bali, Peter memainkan salah satu peran yang penting, di mana di daerah sekitar Sanur dia memiliki lahan seluas 30 hektar, dan dalam pembangunan beberapa lapangan, rencana lapangan akan dibangun. Nah, dua sosok ini yang mungkin perlu dipertimbangkan sebelumnya untuk menjadi komut dan dirut. Tetapi ya sudahlah, memang keputusan telah diambil oleh rapat umum pemegang saham atau anggota Liga 1, sehingga keputusan ini tentu tidak bisa dianulir lagi. Akan berubah jika nanti ada pengurus baru dalam konteks keadaan luar biasa, atau paling tidak dalam kondisi normal, para direksi di PT Liga Indonesia baru ini baru akan bisa diganti lagi dalam periode 5 tahun ke depan. Nah, untuk itu saya melihat bahwa kalau nanti direksi baru ini bekerja lebih baik dari direksi lama, ya perlu kita berikan apresiasi. Namun kembali kepada keterangan saya semula itu, saya meragukan, terus terang saya meragukan sosok yang ada di direksi PT Liga, baik dari sisi komisaris utama maupun direktur utama. Tapi ya sudahlah, ini adalah keputusan pemegang saham, dan saya juga sangat sayangkan para pemegang saham di Liga 1, mereka ternyata tidak memiliki visi yang jauh ke depan dalam membangun sepak bola. Karena terus terang mereka masih tetap percaya kepada orang-orang yang adalah bagian dari kehancuran sepak bola selama ini. Jadi kalau kita mau menyorot secara konsisten dan fair, kita tidak bisa juga menyalahkan para direksi di PT Liga. Tetapi yang paling utama adalah mereka yang memegang saham mayoritas dan yang memilih orang-orang yang ada di direksi PT Liga Indonesia baru saat ini. Sehingga ya kita sebagai orang luar hanya bisa mengelus dada dan miris dan bertanya-tanya, ada apa sih di sepak bola nasional ini? Kok harus mereka semua dan mereka-mereka itu saja yang selalu ada di PSSI? Dan bukan tidak mungkin, ini adalah gambaran kecil
dari gambaran besar yang akan terjadi kemudian, yaitu pada bulan Januari dan Februari 2023, di mana pengurus baru PSSI akan dibentuk. Bukan tidak mungkin pula mereka-mereka yang ada sekarang ini akan kembali bercokol di sana. Dan itulah sepak bola kita. Dan ya sudahlah, kita hanya bisa sekali lagi mengelus dada. Ingat, ikuti terus analisis yang tajam, cepat dan akurat dari Bung Yes hanya di Rai Soccer TV. Bola itu bulat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Giring terus.